Sabdakanlah firman-Mu ya Tuhan, firman cinta-Mu, kami merindunya. Saudara-saudari, bagian kedua Ekaristi adalah liturgi Sabda. Liturgi Sabda dimulai sejak bacaan pertama, terus-menerus sampai pada doa umat. Khusus untuk bagian ini diawali dengan duduk. Ketika kitab suci dibacakan, umat duduk. Duduk adalah sikap hamba yang siap sedia mendengar, siap sedia menerima, merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhannya. Bacaan-bacaan terdiri dari bacaan pertama, biasanya diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, kemudian ada Mazmur tanggapan, kemudian bacaan kedua biasanya diambil dari kitab suci Perjanjian Baru, kemudian bacaan Injil. Selama bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan bacaan kedua, umat tetap duduk. Bacaan dan Mazmur dibawakan dari mimbar sabda. Sesudah pembacaan, lektor mengungkapkan dengan jelas, demikianlah sabda Tuhan. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Sesudah itu menyusul saat hening, baik sesudah bacaan pertama maupun bacaan kedua, dengan tujuan untuk lebih meresapkan sabda Allah yang baru didengar. Tadi dikatakan pembacaan dilakukan dari mimbar sabda, atau dalam istilah liturgisnya ambo. Ambo berasal dari kata Yunani anabainein, yang artinya naik, bergerak dari bawah ke atas. Mengapa ambo adalah sebuah tempat di mana orang naik dari bawah ke atas? Karena ambo merupakan tempat membacakan kitab suci, tempat mewartakan sabda Tuhan. Sabda Tuhan harus digemakan, diwartakan dari ketinggian. Maka orang perlu naik ke ambo, ke mimbar. Karena itu posisi mimbar selalu lebih tinggi dari tempat duduk umat. Kalau kita perhatikan gambar yang ada di samping ini, inilah sebuah ambo dari gereja zaman dulu. Ada tangga-tangga naik ke atas. Dan di atasnya ada semacam payung yang bertujuannya sebenarnya untuk menggemakan, memantulkan suara lektor atau pengkhotbah. Dan bentuknya juga bagaikan mutiara, kulit mutiara yang terbuka, karena sabda Tuhan adalah mutiara iman, mutiara kehidupan, mutiara sabda Allah. Sesudah bacaan pertama dibacakan atau dinyanyikan Mazmur antar bacaan atau Mazmur tanggapan yang ada hubungannya selalu dengan bacaan-bacaan yang dipilih. Sesudah bacaan kedua, solis atau diakon atau lektor menyanyikan Haleluya lengkap dengan bait pengantar Injil. Haleluya sebenarnya berarti pujilah Tuhan. Selalu dinyanyikan. Selalu dinyanyikan. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan, bait pengantar Injil dengan atau tanpa haleluya dapat dihilangkan. Sebelum diakon membacakan Injil, ia berlutut di depan imam untuk mendapatkan berkat. Imam biasanya mengucapkan doa, semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara, supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diakon menjawab, amin. Jika tidak ada diakon dan imam sendiri yang membacakannya, maka sesudah mengisi pedupaan dan memberkatinya, imam menundukkan kepala dengan hormat ke hadapan altar dan berkata dalam hati, Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku supaya aku dapat mewartakan Injil suci-Mu dengan pantas. Lihat, betapa membaca sabda Tuhan adalah satu tugas penuh tanggung jawab, suci dan mulia. Baik diakon maupun imam perlu berdoa terlebih dahulu, apalagi lektor yang terdiri biasanya dari kita umat awam. Sangat perlu mempersiapkan diri, bahkan berdoa pribadi untuk tugas itu. Kemudian diakon atau imam menuju ke mimbar bila perlu diiringi oleh pelayan pedupaan dan pelayan lilin. Ini penting. Biasanya pelayan berjalan sendiri dan imam berjalan sendiri. Mestinya dengan agung dan megah, dupa dan lilin mengawal dan mengarak imam atau diakon menuju ambo, menuju mimbar sabda. Mengapa digunakan dupa untuk penghormatan terhadap kitab suci? Dupa itu fungsinya menguduskan, menyucikan, sebab sabda Allah adalah sabda Tuhan yang suci. Asapnya adalah lambang doa yang naik ke surga dan disambut oleh Allah. Asap juga mengungkapkan kehadiran Tuhan. Begitu juga keharumannya adalah lambang surgawi, lambang keilahian yang turun menyatu dengan umat yang menyambut Allah yang bersabda. Pembacaan Injil diawali oleh diakon atau imam dengan menyapa umat, Tuhan bersamamu. Umat menjawab, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, Lukas, Matius atau Yohanes. Umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Perhatikan, dahulu imam mengatakan inilah Injil suci Yesus Kristus. Tetapi sekarang sesuai teks Latin yang asli, bukan lagi Injil Yesus Kristus, tetapi inilah Injil suci menurut santo ini atau itu. Sementara itu, diakon atau imam menandai buku dengan ibu jarinya dan dirinya sendiri pada dahi, mulut, dan dadanya dengan tanda salib. Apakah hanya imam atau diakon yang membuat 3 tanda salib ini? Buku PUMR menuliskan, dengan ibu jari imam membuat tanda salib pada Injil, lalu pada dahi, mulut, dan dadanya. Hal yang sama dapat dilakukan juga oleh umat, yakni menandai dahi, mulut, dan dadanya. Harapan atau makna dari 3 tanda salib ini pada dahi, semoga sabda Tuhan dipahami dengan akal budi, diwartakan dengan mulut, dan disimpan dalam hati. Sesudah itu, diakon atau imam mendupai Injil jika ada pedupaan. Sesudah Injil dibacakan, diakon atau imam berseru, demikianlah sabda Tuhan. Dan umat menjawab, terpujilah Kristus. Perhatikan, bukan lagi demikianlah Injil Tuhan, tetapi demikianlah sabda Tuhan. Jawaban kita tetap sama, terpujilah Kristus. Tidak lagi dikatakan bahwa imam atau diakon harus mengangkat buku evangeliarium. Sesudah Injil, imam atau diakon menyerukan aklamasi demikianlah sabda Tuhan, bisa diucapkan, bisa juga dinyanyikan. Perhatikan, kita tidak lagi menggunakan pola lagu yang lama. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Tuhan.
tidak lagi digunakan, hanya satu cara, demikianlah sabda Tuhan. Dan umat menjawab, terpujilah Kristus. Sambil imam atau diakon mencium buku Evangeliarium, ia berkata dalam hati, semoga karena pembacaan Injil, dosa-dosa kami dihapuskan. Kalau perayaan Ekaristi dipimpin oleh uskup, maka diakon mencium Evangeliarium atau membawa Evangeliarium kepada uskup untuk dicium sambil berkata, semoga karena pembacaan Injil, dosa-dosa kami dihapuskan. Dalam perayaan meriah, uskup dapat memberkati umat dengan Evangeliarium. Baru sesudah itu, diakon membawa Evangeliarium ke meja, samping, atau ke tempat lain yang lebih anggun dan serasi. Tentang pembacaan sabda Tuhan dikatakan, tidak diizinkan untuk mengganti bacaan-bacaan dan mazmur tanggapan yang berisi sabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Misalnya, pada hari proklamasi tidak bisa diganti dengan pembukaan UUD 45 atau dengan teks proklamasi, atau dari bacaan seorang riwayat hidup seorang kudus. Bacaan-bacaan hendaknya dibawakan oleh lektor, tentu yang melatih dan mempersiapkan diri, sedangkan Injil dimaklumkan oleh diakon atau imam lain yang tidak memimpin perayaan. Selanjutnya, homili atau khotbah. Homili dibawakan oleh imam atau diakon pada setiap hari Minggu dan hari pesta. Sangat dianjurkan pula untuk hari-hari lain. Perhatikan, sesudah homili, imam, diakon, maupun umat mengambil saat hening untuk meresapkan dan merenungkan kembali pesan-pesan Tuhan yang disampaikan tadi. Kemudian menyusul syahadat atau pengakuan iman. Umat berdiri pada saat mengucapkan syahadat. Syahadat ini dapat dinyanyikan atau diucapkan. Tersedia 2 pola lagu untuk kalimat pertama syahadat. Disediakan juga 2 rumusan syahadat, yaitu syahadat Nikea Konstantinopel dan syahadat pembaptisan gereja Romawi seperti yang ditetapkan para rasul. Kita lebih mengenalnya dengan syahadat panjang dan syahadat singkat. Mengapa syahadat singkat disebut syahadat pembaptisan gereja Romawi? Karena dahulu kala syahadat ini harus diucapkan oleh calon-calon baptis untuk bergabung dalam gereja Katolik Roma. Perhatikan, pada saat mengucapkan syahadat, ketika kita tiba pada kata-kata berikut ini, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, semua umat beriman menundukkan kepala termasuk imam dan diakon. Sedangkan pada hari raya kabar sukacita dan pada hari raya Natal, semua berlutut. Mengapa? Untuk mengenang dan menghormati peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Perhatikan juga, syahadat adalah pengakuan iman. Jadi, jangan dikatakan doa aku percaya atau doa syahadat. Syahadat adalah pengakuan iman. Sesudah homili dan syahadat, perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan doa umat yang dikenal juga dengan nama doa universal atau doa umat beriman. Dibacakan dari mimbar atau dari tempat lain yang cocok. Demikian, kita siap untuk berpindah pada liturgi Ekaristi.